once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Oke teman-teman, jadi selamat datang di channel Tir Auto. Teman-teman, bersama saya lagi Sandi Pratama. Di hari ini saya akan mereview, saya akan membagikan kabar baik buat teman-teman mobil yang baru dapat. Ini dia SUV dari CR-V yang rasanya masih nyaman banget, masih kedap banget di bawahnya, bantingannya enak banget teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya. Kami baru dapat CR-V 2400 cc nya, transmisi matic tahun 2011. Mobil ini tahun pertama dari baru ya teman-teman. Untuk dari tampilan depan, mobil tahun tua sebutannya, tapi sudah menggunakan proyektor lampu proyektor dengan grill chrome ya. Tampilannya yang sangat kokoh, gagah, dan kebetulan teman-teman ini warna putih. Mungkin kalau teman-teman tahu bahwa warna putih ini di tahun tersebut ini udah sangat langka banget, udah jadi barang rare, karena pada tahunnya mungkin belum se-booming seperti pada saat ini demen warna putih gitu ya. Nah teman-teman juga harus tahu bahwa kalau untuk CR-V ada yang 2000 cc, ada yang 2400, dan ini tipe tinggi. Apa aja sih perbedaannya teman-teman? Mari saya bantu teman-teman buat kita lihat fitur-fiturnya apa aja. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan untuk CR-V dia sudah menggunakan velg racing, ini ring 17 dengan velg alloy satu warna. Nah untuk teman-teman biasa, kalau untuk yang 2400 dia sudah menggunakan electric mirror ya. Jadi ini mirrornya dengan sennya yang udah sennya ada di spion. Nah teman-teman udah dapetin auto retract-nya tuh ya. Oke lanjut kembali teman-teman. Nah ini orsinilnya dia menggunakan chrome. Nah tapi si owner tersebut sudah menggunakan talang air, yang dimana ini udah menjadi teman-teman kalau ada hujan, rintik hujan, buka kaca sedikit masih bisa ya. Nah yang saya suka ini semua masih chrome masih rapi teman-teman. Bukan pintunya pun juga menggunakan chrome, dan ini bawaan dari Hondanya. Oke lanjut teman-teman. Tentu chrome-nya sampai ke bagian belakang, kalau kita lihat secara keseluruhan mobilnya masih rapi banget. Dan ini mobil belum cuci poles, belum dirapihin, bener-bener mentah dari saya belinya, langsung dari pemiliknya dalam kondisi serapi ini ya. Jadi teman-teman, standar kualitas Tir Auto memang teman-teman gak usah ragukan lagi. Kami membeli mobil yang hanya pemakaian pada umumnya, mungkin baret, lecet, atau ada kerusakan sedikit-sedikit, itu wajar, yang masih bisa diperbaiki lagi. Yuk kita lihat bagian belakangnya teman-teman. Oke, kita lihat dari bagian belakang teman-teman. Tampilannya yang memang udah terkesan Jeep, yang dimana generasi ini sudah tidak memiliki ban serep belakang yang bulat. Jadi ini ada generasi berikutnya. Teman-teman juga udah ada defogger ya, garis-garis defogger yang ngebantu teman-teman mungkin pada saat lagi ada kabut, itu mengurangi kabut tersebut. Oke, dari bagian belakang dia udah dilengkapi dengan sensor parkir ya, sensor parkir. Lalu misalkan ini juga ada chrome dari tampilannya bagian belakang. Oke lanjut, kita coba buka sebentar teman-teman di bagian belakang. Nah untuk bagian dalamnya CR-V ini
5 seater ya teman-teman ya. Jadi bagian bagasinya teman-teman ini bisa buat naruh barang, atau teman-teman juga bisa Anda bisa mau ditaruh kasur masih masuk nih teman-teman ya, bisa buat lagi nyantai, lagi touring kemana, bisa jadi tempat duduk, tempat makan bareng-bareng di sini. Oke, dalam kondisi baik teman-teman, hidroliknya juga masih oke ya, buka tutupnya masih rapi, nggak ada bunyi set-set atau lemah gitu ya. Ini dorongannya masih baik banget tuh ya, masih oke banget. Oke, yuk kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Kita langsung ke bagian driver ya teman-teman. Apa aja sih fiturnya? Yuk, ini dia. Nah, untuk mobil ini saya juga nggak ragu untuk memperlihatkan bagian minusnya, yang dimana dari pemakaiannya seperti apa. Teman-teman, ini jok kulit asli dari Honda. Dia nggak pernah ganti, dia juga belum ada namanya restorasi ya. Wajar pemakaian karena bagian penumpang akan selalu sering turunnya itu kan pasti ke kanan gini ya. Nah, ini akan menggesek dari bagian sisi sini. Nah, ini nanti aku restorasi buat teman-teman. Untuk hasilnya saya akan bikin sedemikian rupa biar sama seperti originalnya. Nah, lanjut teman-teman. Enaknya dalam pembelian Honda CR-V, teman-teman tahu ya, saingannya bisa ada di bagian Pajero atau Fortuner. Nah, enaknya di Honda selalu mengutamakan kenyamanan teman-teman dalam semua aspek. Contoh hal simple, masuk ke dalam CR-V itu bikin happy. Cukup melangkah 1 kaki, kita bisa langsung masuk seperti ini. Mungkin teman-teman tahu kalau untuk mau naik Pajero Fortuner, teman-teman ada pegangan di sini. Kita seakan-akan manjat. Masuk ke dalam itu harus seperti naik tangga. Kalau CR-V satu sentuhan teman-teman langsung naik di sini. Oke. Nah, untuk yang 2400 teman-teman dapat opsi yang dimana bangkunya full elektrik. Ya, bangkunya untuk dimajuin, dimundurin, lalu naik dan turun. Semuanya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau postur tubuh teman-teman. Lanjut, recliningnya bisa elektrik juga. Saya bisa rebahan juga seperti ini. Dan yang enaknya, punggung teman-teman juga bisa ada namanya di bagian sini, dia bisa mengembang dan mengecil. Ini bisa disetting sini. Jadi punggung teman-teman mau seposisi gimana, ini enak banget di sini, nyaman ya. Dan ini masih halus banget, nggak ada bunyi-bunyi elektrikal yang bikin gak enak gitu ya, kayak bunyi atau takut rusak. Ini semua masih rapi banget gitu. Oke. Terus bagian sini teman-teman ada tombol mirror elektrik, ya kan? Ini kalau misalkan kita coba hidupkan, nah ini kuncinya. Kuncinya saya coba hidupkan. Nah, antiknya CR-V ini baru jalan di angka 90.000. Nah, baru jalan 90.000, yang dimana teman-teman ini servis recordnya bagus banget. Aku udah cek servisnya dari baru per tahunnya, terdaftar semua ada 10.000, 20.000, 30.000, semua sampai 90.000 terakhir itu record semua. Oke, fitur simpelnya adalah ini dia, mirror elektrik, yang dimana teman-teman semua ini udah elektrikal, pengaturan kacanya juga elektrikal, dan ini ada vehicle stable assist juga ada di sini, yang dimana teman-teman anti slipnya itu fitur keselamatan Honda yang pasif akan selalu aktif selama teman-teman berkendara. Nah, untuk mirroring teman-teman juga dia udah lengkap dengan auto ya. Ya kan, auto naik ya teman-teman. Tuh, ini turun, kalau untuk naik juga dia udah auto ya. Nah, rapi banget ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa bahas dari bagian sebelah kiri. Oke, yuk lanjut, kita akan bahas fitur yang ada di dalamnya lagi teman-teman. Nah, di CR-V 2011 ini teman-teman udah dapetin yang namanya dual zone AC. Jadi sisi kiri suhunya berapa, suhu bagian kanan suhunya berapa, teman-teman bisa atur. AC-nya udah digital teman-teman ya, jadi udah digital, dan ini pengaturan suhunya. Bagian kiri ini mau yang low, atau misalkan si ibu kedinginan butuh suhunya 25 derajat aja, bisa banget ya, jadi ini bisa atur. Nah, AC juga pengaturan keluar dari atas aja atau dengan di kaki juga ada ya. Lanjut, nah teman-teman, untuk posisi ininya, permainan giginya semua itu di bagian sini, ini enak banget nih ya. Kebiasa teman-teman ada di sini, ini membuat teman-teman jadi lega banget dari sisi interiornya.
Nah, untuk fitur dalamnya ini juga misalkan ini ada dari baru tempat rokok dari itunya ya, atau tempat minum juga bisa ada di sini, dan elektrikal seperti ini semua masih soft banget tuh. Ini yang saya suka, semuanya masih berfungsi dengan baik tuh ya. Tempat box-box buat naruh barang, lalu di atas juga teman-teman kita lihat ya. Yang saya suka ini plafon-plafonnya masih bawaan pabrik. Kalau misalkan bersih tapi bludrunya masih pada udah bara bangun, berarti bekas dibersihin. Ini masih perfect. Saya bisa lihat ini semua nggak ada luka, sikatan atau bersihan dari sebelumnya, memang makainya rapi. Di sini ada tempat kacamata ya. Nah, ini bisa naruh kacamata, semuanya masih soft banget ya, teman-teman bisa lihat. Lampu, lalu kita lihat di sini buka ya, jadi semuanya masih utuh banget. Ini masih bawaan pabrik semua, sisi sini juga sama ya, masih rapi banget. Dan teman-teman semuanya ini toolbox seperti ini semua masih komplit. Saya suka dashboard ya, nggak ada bekas-bekas luka tempelan atau baretan, semua masih bawaan. Nggak ada misalkan tetesan dari parfum, temen-temen mungkin sering nemuin parfum netes yang merusakin ini semua masih asli bawaan, nggak ada luka. Oke, seperti itu teman-teman. Lacinya nih bagian dalam sini ya, toolbox semua masih rapi. Dan ini airbag kanan kiri yang dilengkapi airbag yang SRS, jadi sensor dari sisi mana ada tabrakan, di situ ada airbag yang keluar kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang lain-lainnya seperti wiper ya, sapuannya masih bersih banget. Lalu ini lampu semua sama seperti pada mobil Jepang lainnya. AC-nya dingin ya, jadi belum saya papain pun mobil ini, belum saya rapin pun AC-nya memang udah dingin. Oke, kayak gitu. Head unit ini, untuk dari head unit dia udah pakai Kenwood, dan ini Kenwood dari pada zaman dia beli dia udah pakai Kenwood. Untuk suara mungkin nanti aku cobain, dan biasa untuk itu masih standar, belum ada perubahan tambah power atau nambah-nambah kabel buat sound system. Ini memang pakai yang antik gitu ya, nggak ngerubah-rubah aneh-aneh, mobil masih originalitas semua. Oke, yuk lanjut kita bagian ke sisi belakang yuk, ada apa aja. Oke, yuk kita bagian dari sisi belakang. Terutama teman-teman biasa bagian tengah itu adalah tingkat keluasan ya, yang dimana di sini aku adalah postur tubuh yang di angka 155 cm lah kalau nggak salah. Ini depannya masih sangat jauh, dan teman-teman seandainya memang ada misalkan tambah 10-20 cm lagi, ini masih jauh banget. Memang Honda terkesan lega. Yuk kita tutup bagian dalam. Nah, dalam posisi duduk di belakang, teman-teman juga akan ngedapetin yang namanya sensasi ada armrest di bagian sebelah sini. Ini nyaman banget, bikin temen-temen bagian belakang pun masih nyantai. Oke, nah di sini juga ada armrest tambahan, atau temen-temen bisa buat naruh minuman di sini juga bisa banget. Jadi kanan kiri ini nyaman banget ya, temen-temen bawanya happy. Penumpang belakang misalkan bawa orang tua, itu belakang masih nyaman. Seperti itu teman-teman, dan ya enak ya bagian tempat duduknya. Dan kalau untuk jok original seperti ini memang didudukinnya pun masih enak ya, masih empuk, masih enak kayak gitu. Nah, untuk ini pelipatan bangku semua ini juga bisa banyak, misalkan ini aku lipat, nah seperti ini ya, lagi mau berdua bagian sisi mana itu bisa juga. Dan ini semua dilipat juga masih lega banget teman-teman, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari belakang nih, di belakang ini belakangnya lega banget. Andai kata teman-teman lagi berdua atau lagi bertiga nih, bangku sini bisa buat jadi naruh barang juga, lega banget ya, lega banget seperti itu. Oke, kurang lebih kalau untuk interior sekian teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang sudah menggunakan CR-V, ada yang masih menggunakan, pernah menggunakan, bantu saya untuk tambah lagi apa sih nikmatnya untuk di CR-V ini ya teman-teman. Nah, setelah ini yuk kita akan coba jalan, kita akan rasain bagaimana sensasinya berkendara CR-V 2011. Oke, sekarang kita teman-teman kita cobain, kita test drive mobil CR-V ini. Nah, untuk
postur tubuh saya yang sekecil ini, saya merasa ini memang sangat luas banget ya. Teman-teman juga misalkan yang pakai istri atau anak gitu ya bisa juga, dan gak usah khawatir depannya kelihatan karena udah dilengkapi dengan electric jok yang bisa semakin tinggi gitu. Oh, jadi aku ngeliatnya pun jadi leluasa sekarang teman-teman. Jadi yang tinggi ataupun yang rendah melihatnya ke depan masih lapang banget. Nah, untuk power, tenaga semua memang layaknya kelas SUV itu senyaman ini. Suara kanan kiri yang kedap dengan bantingan yang soft yang kira-kira dimana teman-teman nggak terlalu diombang-ambing oleh suspensi yang terlalu terlalu limbung gitu ya. Kalau untuk CR-V tidak. Nah, ini aku cobain. Dan kita juga tadi ada reminder seat belt, dia akan terus bunyi kalau misalnya teman-teman belum pakai seat belt nih, makanya kita pakai yuk. Utamakan keselamatan ya teman-teman. Oke, kita masukin. Nah, akan saya coba tarik untuk powernya. Wah, mantap teman-teman. Perpindahan giginya juga yang masih halus, tenaganya juga yang responsif. Memang sesuai dengan recordnya, servisnya yang selalu di dealer resmi. Dan sekarang baru jalan 90.000 itu masih layak sesuai dengan KM gitu teman-teman. Nah, untuk kondisi ini sampai pertama kali kita lihat, kita cek recordnya, semua masih bagus. Saya udah coba jalan kurang lebih 1-2 hari, masih enak. Sampai hari ini akan saya coba lagi. Kemungkinan kalau misalnya memang ada kurang-kurang akan saya rapiin dulu kaki-kakinya semua biar teman-teman semua siap pakai. Oke. Luas teman-teman kabinnya. Tangan aku bisa armrest di sini. Kalau tangan kanan lagi lelah atau gantian kita jalan ke sini juga ada armrest ya teman-teman. Ini memang memanjakan kita banget. Jadi inilah fun-nya. Fun to drive-nya Honda tuh memang membuat si driver tuh enak aja gitu, bawanya happy terus. Oke, untuk harga LCGC baru temen-temen tuh bisa pilih, jadi perbandingan banget cari mobil nyaman atau yang LCGC baru. Ini udah harganya sama temen-temen. Nah, memang inilah rasanya SUV. Coba Agya atau Ayla menang model baru, fitur baru, tapi teman-teman kenyamanannya itu beda banget, masih nyantai banget. Oke. Dan yang aku suka memang kedapnya itu ya, memang mobil mewah tuh masih berasa banget di sini. Kedap kanan kirinya suara motor itu kalau saya masih nggak kedengeran, mungkin di mic ada kedengeran, teman-teman bisa bantu dengerin. Oke, jadi untuk review singkat kali ini sudah selesai teman-teman. Nah, kali ini aku akan spill harga yang layak untuk CR-V ini. Teman-teman bisa dapetin banyak fitur mewah, rasa nyaman, nostalgia, rasa-rasa mobil mewah pada tahunnya. Ini sekarang harganya hanya di 155 juta aja. Nah, teman-teman untuk yang kredit juga bisa ya. Jadi cukup ini DP di angka 15 juta aja. Angsurannya di 4,6 selama 4 tahun. Oke. Jadi teman-teman cukup sekian. Teman-teman yang memang ada pernah pakai, masih pakai, bantu Sandri tambahin lagi apa nikmatan naik CR-V ini. Ya, tentu teman-teman belilah sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman wah baru harga 180 juta dapat LCGC, tapi cukup di 155 teman dapat mobil mewah. Sekian ya teman-teman, bantu komen mau review mobil apa lagi, Sandri akan bantu review satuannya lagi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.